Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eko Farming Mitra PTBS dimanapun berada, perkenalkan nama saya Jamuddin Al-Afghani. Saya adalah tenaga ahli PT Bandung Inovasi Organik yang memproduksi pupuk organik Eko Farming. Ya, jadi saat ini kita ada di ruang produksi untuk kembali menyapa para sahabat sekalian. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bagaimana sih cara mencampur pupuk organik Eko Farming dengan air dalam rangka untuk pengencerannya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin perkenalkan bahwa di depan saya ada 6 botol yang terdiri dari jenis air yang berbeda ya. Yang pertama ini adalah air mineral biasa ya, air mineral yang kemasan. Kemudian yang kedua ini air PDAM. Kemudian yang ketiga ini ada air hujan. Yang keempat ini ada air kelapa fresh, air kelapa segar. Yang kelima ini ada air kelapa yang sudah bermalam ya. Dan yang terakhir adalah air cucian beras. Nah, keenam botol ini sahabat sekalian, ini akan kami teliti, akan kami uji lab dengan cara difermentasi untuk mengetahui mana di antara air-air ini yang paling efektif untuk mengembangbiakkan mikroba yang ada pada pupuk organik Eko Farming. Jadi pupuk organik Eko Farming ini kelebihannya ada di mikrobanya, sehingga kita ingin tahu dengan mencampurkan air-air yang ada di hadapan saya ini, kita akan mengetahui rekomendasi terbaik air apa yang paling tepat untuk digunakan sebagai media pencampuran. Ya, sehingga tidak lagi simpang siur nih. Ada yang mengatakan ini yang terbaik, tapi semuanya tidak berdasarkan data hasil uji lab. Dan insya Allah kami dari PT Bio akan memfasilitasi itu sehingga nantinya tidak ada lagi kesimpang siuran. Bagaimana cara mencampurnya yang baik? Nah, mari kita ikuti proses selanjutnya. Para sahabat semua dimanapun berada, ini adalah makanan mikroba yang kita sudah siapkan glukosanya, gula pasir, atau ini adalah molasses, dan ini adalah gula merah, ya, gula merah. Nah, bagaimana cara menggunakan makanan mikroba ini dalam proses pengenceran Eko Farming yang sudah dalam bentuk tub ini? Kita buka dari kemasannya. Yang pertama, siapkan dulu airnya, kemudian setelah itu kita masukkan gulanya. Nah, untuk 1 liter air, 1 liter air untuk 1 tub ini kita gunakan glukosanya kurang lebih sekitar 50 ml. 50 ml. Nah, itu untuk yang difermentasi. Kalau teman-teman yang tidak ingin melakukan fermentasi, sekedar untuk makanan mikroba saja agar begitu diencerkan dia memiliki makanan, maka cukup menggunakan maksimal 10 mili saja supaya mikrobanya. Ini 50 mili kita siapkan karena dalam proses fermentasi mikroba akan berkembang biak. Nah, semakin banyak jumlah mikroba tentu jumlah makanannya juga dibutuhkan semakin besar, sehingga pemberian 50 mili ini kita anggap bahwa dalam jangka 1 pekan ya setelah bahan ini siap kita gunakan, itu mikroba-mikroba benar-benar tersedia makanan yang dibutuhkan. Nah, jadi langkah untuk melakukan pengenceran, ya, kita akan mengikuti, melihat SOP-nya sebagai berikut. Ya, sekarang kita masuk bagaimana cara membuat biang 1 liter ya. Nah, langkah pertama, sahabat sekalian, ini kita menggunakan air kelapa ya. Langkah pertama adalah masukin dulu glukosanya. Nah, ini kita ambil molasses ya. Kita takar dengan 50 mili ya. Nah, ini sudah 50 mili ya. 50 ml. Nah, karena ini sifatnya sangat kental, otomatis dia nggak bisa kita turunkan sekaligus, maka kita encerkan ya. Kalau bisa dibantu dengan sendok. Nah,
kita encerkan dulu. Ini supaya lebih mudah untuk menyatu. Butuh bantuan supaya kita lupa lagi sedikit. Nah, ini supaya lebih merata, ini kita kocok dulu. Jadi ingat ya, ini belum masuk, ekofarminya belum masuk. Nah, selanjutnya, ya, ini kita menggunakan ember lebih bagus. Karena sudah ada glukosanya, ekofarminya kita encerkan. Ya. Ini sedikit saja dia sudah encer. Kita larutkan ekofarminya. Ya, oke, ini hasilnya. Nah, selanjutnya ini kita tutup. Nah, lebih bagus lagi nanti ada plastik ya, ada plastik. Kemudian kita berikan plastik di sini baru kita tutup. Ya. Nah, setelah ditutup, ini kita simpan di tempat yang sejuk. Ya, simpan di tempat yang sejuk. Kemudian setiap hari kalau kita fermentasi, caranya buka tutupnya ya. Buka tutupnya seperti ini saja, tidak sampai dibuka, ya, tidak sampai dibuka seperti ini, tapi seperti ini saja sampai gasnya keluar. Setelah itu rapatkan kembali, ya. Nah, jadi ini ada plastik, ya, ada plastik. Ini akan mempercepat, ya. Kita bisa tutup dengan plastik seperti ini. Ya. Nah, ini sudah rapat. Nah, simpan di tempat yang tertutup. Nah, ini akan lebih bagus lagi, ya. Ini akan lebih bagus lagi ketika kita punya plastik hitam seperti ini. Ya, kita tutup seperti ini. Ya. Kemudian ini diberikan karet. Ya, berikan karet. Nah, disimpan seperti ini aja. Apa kelebihannya dengan ditutup plastik hitam? Mikrobanya akan lebih mudah berkembang biak. Dia akan lebih cepat. Jadi berbeda dengan kalau misalnya kita setelah membuat seperti ini lalu disimpan begitu saja, ya, itu akan berbeda hasilnya. Nah, jangan lupa tiap hari buka. Nah, ketika gasnya sudah tidak keluar lagi, biasanya butuh waktu antara 5 sampai 7 hari. Jadi waktu ini tidak bisa kita pastikan berapa sih. Nah, itu tergantung dengan cuaca. Tergantung dengan cuaca di mana kita melakukan fermentasi. Jadi biasanya semakin lembab, ya, itu akan, maka proses fermentasi dia semakin lebih cepat. Nah, artinya bukan juga dalam kondisi daerah dingin, ya. Ini untuk cara melakukan pencampuran atau membuat biang ekofarming, ya. Nah, kalau setelah ini kita sekali lagi tinggal disimpan, ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba dengan melakukan glukosanya dari gula pasir. Nah, kemudian kita juga akan membuat dengan menggunakan glukosa dari gula merah. Kita ingin tahu di antara 3 jenis glukosa yang kita gunakan ini, mana di antaranya yang paling bagus untuk pengembang biakan mikroba.
supaya teman-teman memahami dengan baik bagaimana sih cara membuat biang yang bagus, media apa yang kita gunakan. Oke, terima kasih.